pembuatan dana ilegal dan saya telah memakai dana itu untuk kepentingan pribadi, bahkan untuk membeli barang terlarang. Kalau memang telah menyakiti hati Bapak, saya minta maaf. Saya seperti dibabak belurin gitu. Kakak kandungku sendiri dilibatkan untuk menjatuhkan aku. Niat aku baik. Kenapa aku seperti jadi musuh bebuyutanmu gitu. Sekarang harus jauh-jauh ya dari Gala untuk melindungi keluargaku sendiri gitu. Mengenai penggalangan dana untuk Ananda Gala, katanya ada yang bilang menabrak hukum, ada yang bilang tidak bisa dipertanggungjawabkan, macam-macam. Cerita dong supaya masyarakat hukum ini bisa tahu proses penggalangan dana waktu itu seperti apa sih? Alhamdulillah bisa ketemu sama tante ya, jadi bisa diluruskan ke publik. Masih agak simpang siur permasalahan yang di Kemensos. Jadi intinya aku cerita dari awal. Awal pertama kali aku menggalang dana itu karena adanya mungkin pada saat itu followers aku agak lumayan banyak, sekitar 250.000 followers. Dan pada saat kejadian Vanessa almarhum dan almarhumah pergi, orang melihat memang aku di situ banyak memposting tentang Vanes, terus Gala, terus aku orang yang bisa dekat dengan keluarganya Gala. Jadi masyarakat tuh banyak mendem aku, bahkan teman-teman deket, bahkan petinggi-petinggi dari ibu-ibu Bayangkari itu Masya Allah semuanya tuh Mbak, aku pengen kirim ini buat Gala ya, Mbak, aku pengen sekolahin Gala ya, itu Masya Allah kan. Ya. Ada yang Mbak, aku mau kirim susu Gala apa, Mbak, aku mau kirim mainan, Mbak, aku mau kirim baju. Bahkan jadinya menurut aku yang menurut sudut pandangku kayak duh, banyak banget nih yang mau kirim. Bahkan baju itu jadi banyak yang samaan tante. Jadi ada yang kirim baju Zara. Terus satu baju ada yang sampai 3 gitu. Jadi apa nggak mubazir? Betul. Terus kuda-kudaan tuh satu kuda-kudaan 4 juta. Bahkan tuh ada 3 kuda-kudaan yang sama dikiriminnya gitu kan. Pastikan saya sebagai pikiran manusiawi yang normal, saya harus merubah nih. Jangan sampai begini terus, mau sampai kapan gitu. Bahkan mainan itu sudah penuh satu rumah gitu. Akhirnya saya sendiri yang berpikiran untuk kayaknya aku mau bikin satu wadah tempat yang memang kalau apabila orang mau kirim sesuatu buat Gala, biar kita atur dengan baik, dananya memang bermanfaat panjang untuk Gala. Iya kan. Terus setelah aku udah pikirkan itu, aku langsung pertama yang aku hubungin adalah keluarga dari Mas Bibi. Karena memang aku lebih deket sama keluarga dari Mas Bibi kan. Karena memang setiap aku ke rumahnya Vanes, yang ada memang keluarga Mas Bibi gitu loh. Walaupun memang sebenarnya aku sahabat Vanes jauh lebih lama. Sebelum menikah? Sebelum nikah, dari tahun 2012. Berarti Ica juga sebenarnya mengenal keluarganya Vanes ya? Seharusnya, karena kan aku sahabatnya Vanes. Tapi kan aku tidak pernah ketemu. Sebenarnya ketemu sih, tapi kayak taunya dari jauh aja gitu. Kayak nggak yang sedekat dengan keluarga Mas Bibi kan. Ya pastinya loh, aku langsung menyampaikan apa yang niat baik aku ke keluarga yang saat itu aku dekat. Tapi tidak melanggahi keluarga dari Vanes. Aku menghubungi salah satu dari keluarganya, mewakilkan, tolong sampaikan aku ada berniat begini, bikin satu wadah supaya ini uangnya bermanfaat nih buat Gala nanti. Uangnya tuh buat Gala tuh nanti sampai dewasa nanti tidak mubazir lah bahasanya kan gitu kan. Nah setelah aku baru berniat, terus aku berpikiran, oh iya zaman dulu kan Vanessa waktu masih muda itu kan ngekos, tinggal di tempat teman-teman ganti-gantian. Ada tinggal di tempat Tessa, sometimes juga kadang pernah di tempat aku. Ya jadi pindah-pindah tempat gitu loh Tan. Terus aku tidak mau
itu ada di Gala gitu Oke, loh. iya, Jadi iya. alangkah lebih bagusnya sesuatu yang kita tidak paksakan orang mau beri, tapi jadi sesuatu yang memang benar-benar tepat pada tempatnya gitu kan, yaitu membelikan tempat tinggal untuk Gala yang aku berharap tidak dirasakan seperti Oleh ibunya apa dulu. yang ibunya rasakan dulu kan gitu. Ya udah akhirnya aku Bismillahirrahmanirrahim, aku ngomong sama keluarganya Mas Bibi, terus dia oke. Nah, tapi aku butuh orang salah satu dari sini karena aku nggak mau ada fitnah atau menjauhi masalah lah. Aku minta tolong nanti aku bikin rekening dan yang dimana rekening itu tidak bisa diambil dari salah satu pihak, tidak ada ATM, tidak bisa juga ada m-banking. Kalau misalkan mau ngambil juga harus ada tanda tangan, itu pun tidak bisa dikuasai, harus dua-duanya datang ke bank, se-safety itu gitu kan. Dan pada saat aku pembuatan rekening, sampai penutupan rekening, sampai pemindahan buku rekening, aku selalu masukin di YouTube aku. Tidak bermaksud untuk menaikkan di YouTube aku, tapi kan video itu panjang ya Tan. Jadi aku harus punya tempat memori yang ya sometimes kalau ada masalah ya buka aja. Iya. Semuanya ada videonya. Dan itu penting juga supaya orang yang terbuka ya. Iya, orang yang menyumbang juga merasa transparan itu gitu. Sudah aku coba untuk transparan kan. Buat rekening, terus aku mengajak keluarga dari Mas Bibi, ibunya. Setelah itu buat video pun pembuatan rekening juga aku selalu buat video. Dan Masya Allah ternyata pada 3 hari aku pembuatan rekening itu langsung 1,8 miliar. Masya Allah. Ya, masyarakat Indonesia itu, ya. Iya itu rezeki. Menolongnya luar biasa. Ya, dan itu semuanya adalah qadarullah. Allah yang mau kasih. Betul. Iya kan. Mau sebesar usaha apapun kita, mau sebesar apa nama kita, tapi kalau Allah bilang nggak mau kasih. Nah, aku kan Masya Allah berterima kasih sama masyarakat Indonesia, khususnya aku pasti berterima kasih sama Allah. Dan terus tiba-tiba sudah berapa ya, 1 atau 2 minggu gitu, tiba-tiba kayak ada permasalahan, ada pembicaraan yang tidak enak. Akhirnya memang pada saat udah 3 hari itu aku juga kaget. Akhirnya aku ada yayasan yang dibuat sama teman-teman. Yayasan itu kan namanya 10 Tante, ada 10 nama. Itu lebih safety. Itu yayasan apa? Yayasan Bisa Bersama Gala. Kita buat, jadi memang dibuat kita untuk buat Gala. khusus buat Gala. Kapan yayasan itu dibentuk? Setelah almarhum dan almarhumah meninggal yang pastinya. Terus setelah itu jadi seketika beberapa saat gitu ya setelah begitu saya mau ada niat untuk membuat rekening. Dan sebenarnya Yayasan Bisa Bersama Gala itu aku tuh pingin semua sahabat-sahabat mensisihkan dananya sebagian ke dalam rekening itu, yang dimana nantinya kita bisa pakai buat susternya Gala, buat susunya Gala, buat bayar kebutuhannya Gala, sekolahnya Gala. Dan jadi ini semua sahabatnya Vanessa. Semua sahabatnya Vanessa, dan kita tuh kayak anggap ya sekarang Gala ini anak kita semua gitu. Iya. Nah, terus ternyata kan ada dana 1,8 miliar. Langsung lah aku berpikiran, aku juga kaget nih 3 hari, Masya Allah gitu ya kan. Terus akhirnya yayasan udah jadi belum ya? Kalau memang udah jadi aku mau pindahkan karena biar lebih safety lagi dong, karena masuknya ke yayasan, dan di yayasan juga bukan hanya nama aku dan nama mamanya Mas Bibi. Makanya aku berencana untuk pindahkan ke rekening yayasan setelah sudah 5 hari kalau nggak salah. Aku tepatnya lupa ya Tan kalau hari-harinya. Intinya belum nyampe seminggu aku pindahkan ke rekening yayasan. Setelah itu semua total 2,9 miliar. Masya Allah, iya. Di 2 minggu, jelas 2 minggu sudah ku posting dan sudah ku info bahwa sudah saya tutup 2 minggu. Nah, setelah sudah ditutup, rumah juga masih proses rumah itu emang agak lama karena pembelian rumahnya Gala. Jadi 2,9 itu disepakati oleh teman-teman di yayasan untuk diberikan rumah. Iya, dibelikan rumah. Uang 2,9 itu, oke. Nah, setelah itu karena agak lumayan lama proses pembeliannya, karena yang punya rumah itu ada di Singapura. Nah, pada saat kemarin kan Singapura tuh masih
lockdownnya. agak sulit untuk datang ke Indonesia kan. Jadi rumahnya sudah saya DP-kan, tapi kan belum tanda tangan untuk pembelian. Tapi rumah itu kan sudah terrealisasi sebenarnya. Iya. Nah setelah itu tiba-tiba datanglah panggilan. Saya dihubungi dari Kemensos. Kemensos, oke. Ya, terus Karena ada yang mempersoalkan. Oke. Itu di luar dugaan aku, tapi kan memang sering sekali terjadi hal yang tidak terduga. Yang mempersoalkan siapa? Saya tidak tahu, saya tidak mau menyebut siapa orangnya tepatnya, siapa yang mempermasalahkan. Yang pasti ada laporan ke Kemensos bahwa katanya saya telah memakai dana dan membuat penggalangan dana ilegal dan memakai dana tersebut untuk kepentingan pribadi, bahkan membeli obat-obatan terlarang. Fitnahnya. Segitunya fitnahnya. Iya, fitnahnya. Siapa ini yang memfitnah seperti itu? Ya adalah. Saya nggak mau. Dasarnya apa? Karena pada waktu itu ya bebas, soalnya yang saya pahami ya, bahkan termasuk saya pun waktu itu kita tim AZP Entertainment waktu itu tergerak bahkan untuk membuat konten ya, membantu supaya keluarga Gala atau masyarakat juga paham mengenai perwalian, ya kan, hak asuh anak. Waktu itu waris itu bagaimana, itu sebenarnya kita bikin konten itu sebenarnya tergerak untuk membantu gitu. Artinya semua orang termasuk saya pun ya, termasuk tim juga, pada waktu itu kan yang ada di kepala kita prihatin dengan meninggalnya sepasang suami istri yang meninggalkan anak yang masih sangat-sangat kecil kan. Artinya semua orang berpikir yang seperti itu. Jadi kalau sampai kemudian seorang Marissa Ica ya bersama teman-temannya melakukan penggalangan dana, kan ini sebenarnya niatnya cukup baik sebenarnya kan. Betul, seharusnya. Tiba-tiba kemudian ada pihak yang menganggap penggalangan dana itu harus dipersoalkan. Menurut saya sih agak keterlaluan ya, menurut saya, ukuran saya gitu. Tapi saya tidak tahu persis pertimbangannya itu. Lalu kemudian setelah dipersoalkan itu dilaporkan ke Kemensos. Oke, di Kemensos? Di Kemensos posisinya aku ada di Bali tanggal 3 Januari, aku dihubungi dari pihak Kemensos. Ada seseorang yang melaporkan seperti yang tadi saya bilang, ada tindak pembuatan dana ilegal dan saya telah memakai dana itu untuk kepentingan pribadi, bahkan untuk membeli barang terlarang. Oh, nauzubillahi min dzalik, kaget saya. Bahkan saya bilang, Mbak izin saya mau kirimkan surat panggilan klarifikasi. Monggo Pak, silakan. Saya tunggu suratnya, insya Allah saya pasti akan hadir. Jadi sudah dihubungi sama Kemensos ya? Kemensos. Jadi setelah peristiwa itu, lalu kemudian Kemensos menghubungi Marissa Ica, ya kan, mengundang. Betul. Oke, sudah ada pertemuan. Panggilan, setelah panggilan pertama ternyata terjadi demo di depan Kemensos. Demo untuk? Demo mungkin mau dibuat seperti saya korupsi gitu. Yang masuk kayak didorong-dorong gitu. Oke, saya paham. Jadi di demo sampai buat macet, Tante. Oke. Demo pertama ya? Iya. Sampai kayak pakai mobil yang terus yang di atas gitu, dia teriak-teriak gitu. Iya. Gitu. Ini yang demo siapa? I don't know. Ica sendiri tidak tahu Gak siapa tahu yang demo dong. ini, siapa yang melaporkan gitu ya. Tahu. Oke. Lalu mengarahnya kemana saya tahu, cuma saat itu kan saya nggak tahu. Oke, lalu kemudian meeting dong dengan Kemensos? Karena pada saat panggilan pertama saya di demo. Oh, jadi Ica nggak hadir? Bukan nggak hadir, saya bersedia hadir, tapi dari pihak Kemensos bilang nanti dulu, kita tunda saja dulu. Oke. Karena seperti ada drama gitu. Betul, jadi mau membuat saya jadi kayak seperti yang saya bilang, sakitan. Koruptor lah. Koruptor. Padahal waktu itu ada masalah yang lebih berat seharusnya ditangani oleh Kemensos. Ya, lalu setelah itu panggilan kedua di hari Selasa. Di hari Selasa, insya Allah Pak, pokoknya setiap Bapak meminta saya hadir, saya pasti akan hadir. Oke.
setelah panggilan kedua saya di demo lagi. Oke. Demo lagi. Jadi Demonya kalau malah ada tulisan menurut, gini. Menurut Marissa Ica, demo kemudian laporan ini itu memang sengaja dikelola karena kebencian pada Ica atau memang karena mereka peduli dengan Gala? Jawaban jujur dari aku. Ada seseorang yang merasa aku nih telah ikut campur gitu. Padahal kan niat aku baik. Ikut campur untuk gimana ya? Untuk ya kalau menjadi Gala karena itu gini, lebih kalau baik. yang saya pahami ya, seseorang yang punya rasa kemanusiaan ya kan, melakukan suatu aktivitas sosial, menurut saya sih itu normal-normal saja dan malah harus kita apresiasi kalau menurut ukuran saya ya. Ya kan? Seharusnya kan? Iya. Lalu yang katanya ikut campur ini maksudnya dalam konteks apa? Memangnya ada persoalan hukum gitu? Nggak ada. Tapi itu yang saya bingungkan awalnya. Tapi ada seseorang lah yang di belakang. Oke. Kan kita berbuat baik, tidak semuanya memandang baik kan. Oke. Lalu Ada kebutuhan sampai sekarang pribadi. ada urusan pribadi. Kepentingan pribadi. Oke. Ya kita nggak perlu bahas itu. Saya fokus aja fokus kita ke masalah Kemensos. Lalu kemudian klarifikasinya gimana akhirnya? Setelah itu panggilan kedua, pagi-pagi aku dihubungi lagi jam 7 pagi. Assalamualaikum pagi Mbak Marissa, Mbak, kita sebaiknya pertemuan kita jadikan meeting Zoom aja ya. Oh oke. Kenapa Jadi, Pak? Saya akhirnya sudah nggak rapi ketemu nih. loh. Oke. Saya sudah siap loh. Di depan ada demo lagi. Oh, jadi itu berapa kali demo? 2 kali demo, berarti memang serius sekali. Betul. Gitu. Oke, lalu? Setelah itu ya udah saya bilang, Insya Allah Pak saya bersedia, tapi saya di sini karena saya yang di pojokan, nama saya, atas nama saya juga bertanggung jawab atas uang-uang yang sudah masuk, yang orang percayakan terhadap nama saya juga nggak mau nantinya, saya benar-benar mau mengklirkan dan meluruskan pikiran orang yang dibuat sama seseorang berpikir buruk karena ini bersangkutan dengan masa depan saya. Oke. Iya dong. Nah, saya boleh Pak minta pada saat live meeting Zoom, saya mau bener-bener no cut no edit. Saya mau pembicaraan kita saya videoin. Oke. Saya videoin dan saya Dan tidak itu mau, diberi izin oleh Kemensos. Ya kalau mau live Zoom sama saya mau seperti itu. Terus dia bilang, oke, boleh Mbak Marissa gitu. Udah siap kamera dari kanan, dari kiri, dari depan waktu nge-zoom sama beliau kan. Setelah itu klarifikasi via Zoom, kita ngobrol, dan setelah itu mungkin awalnya pertama kali karena masih arahnya beliau juga arahnya bingung nih, rancu gitu. Pak, izin saya upload ya. Tar dulu Mbak, saya cek dulu videonya. Jangan sampai nanti Kemensos kenal lagi ini gitu. Ada Insya Allah Pak aman. Salah statement ya. Oke. Insya Allah Pak aman, Bapak boleh cek dulu gitu. Terus ternyata, wah pas udah diupload besokannya dia telepon. Wah terima kasih Mbak Marissa, dengan adanya video Mbak Marissa ini benar-benar menunjukkan ke masyarakat bahwa apa yang jadi image Kemensos kan waktu itu sempat followersnya tuh sempat 100.000. Terus pas yang bermasalah sama aku naik jadi 400.000. Dan isinya tuh komen-komennya sampai ke Bu Menteri, sampai kayak, Bu tolonglah jangan ambil rumah Gala gitu-gitu. Banyak masyarakat yang jadi bantu. Jadi justru masyarakat akhirnya menganggap jadi Kemensos tuh kok kayak gitu sih gitu. Itu kan duit kita kan ikhlas kasihnya gitu. Jadi Mbak, padahal sebenarnya Kemensos kan hanya menjalankan fungsinya dong. Fungsi pengawasan kan harus dijalankan. Jadi ya kan? Dari pihak mereka dari pihak Kemensos juga serba salah adanya laporan. Iya. Ya masa dia nggak harus memberikan harus mencari klarifikasi dong ya kan. Jadi di mata masyarakat kalau tidak diluruskan dengan baik atau salah ngomong sedikit aja pasti akan menganggap
susah ya bikin donasi, masa berbuat baik aja harus begini gitu loh. Ya, padahal Jadi sebenarnya di negara hukum memang segala sesuatunya kan ada aturannya ya, gitu. Jadi sebenarnya aturan itu bukan untuk membuat sulit, tapi justru untuk mempermudah. Cuman kadang-kadang kan orang tidak mengerti. Nah, seperti Ica begini, akhirnya jadi klarifikasi itu sudah selesai, tuntas. Setelah klarifikasi, ditanya awal mulanya, tujuannya, masuk ke rekening mana, bahkan akhirnya aku tuh memprint mutasi rekening sampai setebel itu, sampai 1.500.000 aku ngeprint. Ya karena kan khusus ngeprint karena memang banyak banget yang nyumbang kan biasanya ada yang 1.000, ada 5.000 gitu kan. Iya, 10.000, nggak semuanya 20.000 dalam itu jumlah yang paling besar tertinggi kan. Sumbangan itu 2 juta. Iya. Jadi bisa sampai 2,9 miliar, bayangin setebel apa mutasi rekening aku kan. Terus sampai, Pak, insya Allah saya siapkan ini mutasi rekening, dan pada saat pemindahan ke rekening yayasan itu kan ada kelebihan 400.000 karena kan 1,8 miliar 400.000. Nah, 400.000-nya itu saya tarik cash, dan sampai saat ini, Pak, ini amplop BAM, sampai saat ini amplopnya belum saya buka. Saya bilang gitu. Terus udah gitu sampai aku, jika setelah ini Bapak masih kurang percaya, Bapak mau saya minta mutasikan rekening pribadi saya, insya Allah saya siap, Pak. Iya. Oke. Jadi saya agak tersinggung karena dengan tujuan saya yang terus ikhlas, terus dibilang saya mau pakai obat-obatan terlarang, terus saya bilang untuk, kan saya sempat di Bali, katanya saya dipakai untuk happy di Bali. Ayo deh, mau buka mutasi rekening pribadi, saya juga berani gitu. Aliran-aliran dana saya. Lalu kesimpulannya dengan Kemensos gimana setelah pertemuan itu? Setelah itu udah clear, dan dia minta dibuktikan. Setelah itu bukti-buktinya Mbak Ica nanti kalau ada waktu kami tunggu kedatangannya, dan informasi aja apabila Mbak Ica memang mau datang ke sini, karena memang dia tidak mau bikin surat lagi, karena kalau bikin surat lagi nanti bocor kemana-mana, nanti di demo-demo lagi kan. Jadi pada saat aku ada waktu, Pak, saya kesana ya, saya mau berikan berkas-berkas aslinya ke Bapak. Oke, udah setelah itu saya tunggu surat-surat pembelian rumah. Udah selesai. Udah, jadi udah clear semuanya? Kemensos clear, tapi setelah itu saya banyak lagi permasalahan lain yang sebenarnya orangnya itu aja. Apa lagi permasalahannya? Setelah saya agak, kadang aku pernah agak kena mentalnya gini, Tante. Kenapa ya, kok aku berbuat baik tapi kok malah dapet masalah? Itu bukan masalah kecil kan, Tante? Iya, fitnahnya kan luar biasa ya. Biasa. Dan aku kayak digunjing seakan-akan saya melakukan tindak pidana yang luar biasa gitu. Pokoknya dia setelah itu tuh benci banget sama saya gitu. Siapa yang benci banget itu? Ada orang. Oh, jadi menurut Ica di balik laporan tentang penggalangan dana ini ada orang yang memang dengan sengaja membuat supaya sakit hati sebenarnya kan. Sakit hati sama saya. Karena pengennya tuh saya nggak usah bantu deh. Why? Nggak bisa saya jelaskan. Okay. Kronologi yang sesungguhnya. Karena takut jadi, ini kan udah clear kan. Iya. Jadi yang penting gitu, sih cuma aku pengen menyampaikan bahwa apa yang aku sudah lakukan semuanya pengen tujuan baik, tapi kalau memang ternyata tidak berkenan di hati Bapak, coba pikirkan bagaimana rasanya jadi saya yang mungkin kalau misalkan Bapak punya anak atau punya keluarga yang di jalan hidupnya sudah niatan untuk berbuat baik, tapi ternyata malah jadi musuh Bapak, dan Bapak malah mencari-cari selak terus untuk gimana caranya menjatuhkan saya demi untuk kepuasan pribadi Bapak. Ya, saya kalau memang telah menyakiti hati Bapak, saya minta maaf. Dan sedikit saja tolong pikirkan rasanya jadi saya yang dimana
saya tujuan baik, saya single parent, saya punya keluarga, saya punya anak, saya seperti di babak belurin gitu. Dengan cara-cara yang setelah itu nggak henti, nggak ada hentinya gitu. Aku kan di sini tuh bukan hanya untuk mengurusi itu, aku harus mengurusi keluarga aku harus mengurusi anakku, aku harus mengurusi bisnis aku harus cari uang. Tapi kalau misalkan dengan cara aku berbuat baik dan diberikan ujian seperti ini, ya aku sih bisa kuat, tapi kan keluarga aku belum tentu kuat gitu. Ya alhamdulillah sekarang sudah enakan. Saya minta tolong banget untuk semua diselesaikan dengan cara baik-baik. Dan saya welcome banget untuk Bapak kalau Bapak juga mau menyampaikan apa rasanya jadi Bapak gitu. Aku nggak pernah sampaikan ini ke podcast manapun. Aku mungkin semoga Bapak itu bisa mendengar podcast ini dan cukup luar biasa sih. Aku sih kuat tapi sampai keluarga aku, kakak kandungku sendiri dilibatkan untuk menjatuhkan aku. Orang-orang yang di luar dugaan aku untuk menjatuhkan aku. Kenapa gitu? Niat aku baik. Kenapa aku seperti jadi musuh bebuyutanmu gitu? Kalau saya apa ya tindakan yang saya telah lakuin ternyata membuat Bapak marah, saya minta maaf gitu. Tapi niatnya semua saya baik. Soalnya dampaknya aku sih kuat menjalani ini semua, tapi aku tidak kuat melihat keluarga aku. Sampai aku berpikir aku sempat pelukin Gala apa kamu yang Bunda ya? Gala apa Bunda? Sekarang harus jauh-jauh ya dari Gala untuk melindungi keluargaku sendiri gitu. Kadang-kadang aku suka pelukin Gala gitu, aku pengen ngerasa Gala seperti anakku sendiri. Tapi ada orang nggak mau, ada orang yang dendam sama aku yang pingin udah ya lo stop, nggak usah bantu keluarga mereka gitu. Jadi kadang-kadang dari keluarga Mas Bibi juga, kalau aku kan dulu kan aku sering datang, Ica kenapa sih Ica berubah sama kita gitu? Nggak ada yang berubah Pak, Ica cuma lagi sibuk sama kerjaan gitu. Bukan berarti aku nggak sayang sama Gala, tapi ada bingung gitu. Ini kan keluargaku yang akhirnya dampaknya sampai ke keluarga aku pribadi. Soalnya setelah itu kan sampai semua orang yang bermasalah sama aku dijadiin teman untuk menyerang aku. Pokoknya setiap aku tulis status aku bermasalah sama orang itu, dia tahu, ditemenin langsung, dijadikan, ayo didorong untuk perang sama dia, perang gitu. Sesakit hati apa sih, sebesar apa sakit hatinya orang ini sampai kemudian sedemikian rupanya, kalau menurut Ica kan sampai harus menghancurkan kehidupan pribadi Ica ya. Apa sih persoalannya? Untuk persoalan intinya aku nggak bisa ceritakan di sini. Ada pasti persoalan, tapi aku telah pernah mencoba menghubungi, tapi memang bukan dari nomor pribadiku. Ada sahabat aku coba minta tolong hubungin untuk mencari win-win solution. Karena dari pihak sana kan ada lawyer tuh yang pertama. Lawyer yang pertama aku temuin, tapi aku bilang, Bang, kita nggak bisa kayak gini terus. Ini negara yang informasi atau beritanya menurut aku nggak bagus. Begini terus dan nggak selesai-selesai. Dari pihak sana mau apa, Bang? Aku temuin
dia temui aku cari jalan keluar, tapi ternyata tidak ada jalan keluar. Setelah itu ganti pengacara lagi yang kedua, Bang Sunan Kalijaga. Bang Sunan masih mendengar salah satu pihak, dan kebetulan kan istrinya Bang Sunan itu masih keluarga sama aku. Terus, Bang, boleh nggak Bang, Abang dengarkan dulu dari sisi kita. Aku yang mencari win-win solution gitu. Bahkan ternyata yang aku upayakan yang belum tentu bisa dilakukan oleh orang lain masih dianggap, lo ngapain sih malah dibaikin, bukan gue tuh pengennya berantem gitu. Yang pengen berantem tuh siapa? Orang itu pinginnya pas pada saat Bang Sunan baikan sama Pak Faisal, kan waktu itu Bang Sunan pengen dilaporkan, Bang Sunan pengen melaporkan Fuji, Bang Sunan jadi pengacara pihaknya Pak Dodi, pihak sebelah ya. Nah terus udah gitu, maksudku aku nggak mau ribut, aku nggak merasa Pak Dodi itu juga salah, tapi pemikiran yang salah, aku cari solusinya supaya kita tuh nggak berantem terus. Makanya Bang Sunan kan mau melaporkan lah, Bang Sunan beginilah. Dibanding ribut, boleh nggak Bang Sunan dengerin dulu dari versi Tabayun. Saya temuin ya sama keluarga Pak Faisal. Boleh ngobrol, Bang Sunan jangan mendengar dari satu sisi dulu. Ya udah, akhirnya alhamdulillah berdamai. Pengacara kedua, pengacara pertama sudah aku temui. Setelah itu ganti. Ya alhamdulillah ya, aku nggak tahu. Setelah aku temui ganti pengacara Bang Sunan. Nah setelah itu ganti lagi pengacara yang ketiga nih. Farhad Abbas. Betul. Terus tiba-tiba Bang Farhad malah menyebut-nyebut urusan pribadi aku juga gitu. Nah terus tiba-tiba membawa lah mantan suamiku juga, yang dimana harusnya kan urusan pribadiku nih sama mantan suamiku. Kenapa kok dibawa-bawa ya mantan suamiku untuk urusan case. Pokoknya intinya siapa yang dia ketahui bermusuhan sama aku tuh ya nih, saya digabungin gitu. Saya kan jadi bertanya-tanya ya. Kalau yang saya pahami kan apa yang dilakukan oleh seorang Marissa Icha adalah sesuatu yang sangat baik ya. Sangat baik ya kan, ini aktivitas sosial yang menurut saya sangat berguna untuk, apalagi untuk seorang Gala ya, anak di bawah umur yang masih balita ya, yang meninggal oleh kedua orang tuanya gitu kan. Menurut saya itu sesuatu yang baik. Apa sih sebenarnya ya kan yang membuat orang ini begitu marahnya dengan Icha? Karena apa yang Icha lakukan menurut kacamata saya ya, orang luar, mungkin juga menurut kacamata sahabat hukum yang lain, itu kan sesuatu yang mulia yang dilakukan. Yang saya ketahui juga seperti itu. Yang salah itu apa yang membuat kemudian Icha merasa, bahkan sampai hari ini Icha merasa sampai hari ini pun tidak dibiarkan bebas, terus saja diangkat terus persoalan-persoalannya gitu. Kalau tepatnya apa ya, beliau sendiri yang tahu kan kenapa sesakit itu sama saya gitu. Tapi kalau yang saya ketahui, saya nggak bisa gambarkan ini ke publik. Ya dia sakit hati aja. Tapi nggak bisa aku sampaikan sih kenapa. Seandainya dia nonton ya podcast ini, apa yang mau Icha sampaikan? Karena kalau saya pribadi ya, sebagai lawyer selalu yang saya utamakan itu adalah penyelesaian secara kekeluargaan. Betul, ya aku kan? juga pengen baik. Tidak ada satupun persoalan yang tidak bisa diselesaikan kalau kita bisa duduk bareng. Ya kan? Tabayun, ya kan? Klarifikasi dulu, bersihkan hati, luangkan waktu dengan baik. Ada solusinya pasti kan? Kan kita semua manusia itu kan terbuat dari
hatinya kan bisa dibolak-balikkan. Iya. Artinya hati itu kan sangat lembut. Tidak ada yang tidak bisa disentuh dengan baik sebenarnya. Apa yang Ica mau sampaikan? Yang aku mau sampaikan seperti yang tadi aja. Aku cuma pengen yang terbaik, dan kalaupun butuh aku, sebenarnya aku tidak mau memihak dengan siapapun, tapi aku sudah mencoba menghubungi, tapi ternyata tidak mau ditemui. Ya udah, jadi aku harus apa gitu loh. Aku mau memberikan yang terbaik untuk kedua belah pihak, tapi Yang terbaik untuk kedua belah pihak itu apa maksudnya? apa keinginan dari pihak A, apa keinginan dari pihak B, cari jalan keluarnya. Oke. Bukan yang A merasa hebat, yang B merasa hebat. Kalau Jadi- terus-terusan merasa hebat-hebat, ya nggak akan ada jalan keluarnya. Iya. Jadi Marissa, Ica punya pemikiran, yuk duduk bareng, kita pikirkan masa depan Gala bareng-bareng. Iya, untuk duduk bareng Ya kan? itu kan pasti aku harus temui dulu. Oke. Dan aku harus mendengar dulu dari pihak A, kenapa, pingin apa yang bisa saya bantu, cerita dong ke saya. Jadi bapak tuh kenapa, apa yang bapak rasakan. Tapi kan tidak diberikan tempat, tapi malah diberikan ego yang seperti dia sakit gitu sama saya gitu. Akhirnya saya kan jadi bingung. Saya sudah mencoba untuk lawyernya yang pertama saya temui, bang maunya gimana? Jangan terus kayak gini bang, malu loh bang berita Indonesia kayak gini-gini terus. Masa dari keluarga ke keluarga ribut. Terus kalau dari pihak Pak Faisal ya, dari pihak Pak Faisal sendiri sudah melakukan upaya belum sih untuk tabayun gitu, supaya islah gitu? Seharusnya udah ya. Sudah. Oke. Cuma kan Ica nggak ikut di dalamnya? enggak, selalu diajak sih. Cuma aku sudah mencoba untuk, saya ini orang lain, Oke. keluarga sama keluarga monggo. Tapi apabila saya dibutuhkan sebagai orang penengah, tapi di luar tabayunnya keluarga, kalau sudah tidak ada jalan keluar, mari kita menggandeng orang yang memang tepat untuk menyatukan, kan gitu. Terus ya udah, lawyer pertama kan sebelum menemui dua belah pihak kita harus reda dulu dong, maunya apa saya dengarkan dulu, saya sampaikan dulu ke pihak sebelah. Tapi kan pihak kanan tidak bisa saya temui, tidak mau. Saya sudah mencoba hubungin, gitu. Jadi pengennya berantem terus. Padahal sebenarnya ya, sahabat hukum di luar sana, netizen juga pasti berharap ya, pingin sekali mendengar kabar baik ya, bahwa kedua belah pihak ini bisa rukun ya kan, memberikan suasana yang sehat untuk tumbuh kembangnya Gala ya kan. Apapun namanya, dari pihak Pak Dodi adalah kakeknya, dari pihak Pak Faisal adalah kakeknya juga ya kan. Betul. Lalu kemudian dari pihak Pak Dodi ada tantenya, ada Mayang. Dari pihak Pak Dodi ada tantenya, ada Fuji. Menurut saya sih alangkah baiknya ya kan, bertemu ya kan, tabayun, lalu kemudian dengan kebesaran hati mau islah, semata-mata ya untuk supaya tumbuh kembangnya Gala ini baik gitu. Saya yakin masyarakat pun, netizen pun pasti berharap kabar baik itu segera tiba gitu ya. Ya kita berdoa ya. Dan menahan case-case yang akan terjadi sebenarnya kan. Contoh kan dengan keadaan sudah seperti ini, akan ada timbul masalah baru. Ya tidak menutup kemungkinan juga Pak Faisal jadi merasa kayak tidak dihargai terus gitu loh. Jadi pinginnya secepat mungkin aku satukan supaya tidak terjadi permasalahan baru. Tapi kan akhirnya lambat laun ada lagi masalah baru, ada lagi dibuat. Ya jadi aku sudah menyerah, nyerah ya. Sekarang aku sudah melakukan apa yang terbaik, tapi kalau tiba-tiba masih dianggap tidak baik, ya udah kayak gitu.
sudah sampai pada tahap pasrah. Padahal saya tahu betul bahwa niatnya sangat mulia ya. Dan saya ikut mendoakan. Sebenarnya saya juga ikut gelisah karena saya memperhatikan case ini dari awal. Kenapa tidak ada orang yang mampu menjembatani untuk supaya bisa berdamai gitu ya dengan baik gitu. Ya kita berdoa ya, semoga ini bisa selesai dengan cepat. Dan seorang Marissa Ica pun ya bisa bebas juga dari persoalan karena kalau aku ceritain perjuangan aku sedalam-dalam itu luar biasa kan. Untuk fight kemarin tuh terlalu dibuat-buat sekeras mungkin gitu. Jadi mencoba di sini, akhirnya di sini aku coba untuk meluruskan lagi benang kusutnya, terus dicoba dikusutin di sini lagi, ku lurusin lagi benang kusutnya. Dan alhamdulillah ya udah kita serahkan ke proses pengadilan. Pak Faisal yang menang. Saya juga udah gak mau ikut-ikutan. Ya, jadi posisiku adalah aku yang mencoba melakukan yang bisa kulakukan. Bahkan urusan pribadiku kan aku juga punya gitu. Aku harus mengurus pekerjaanku, waktuku, mengurus anakku, keluarga aku, dan ngurus ini itu pusing loh. Yang aku temui juga bukan orang-orang biasa loh gitu. Dan istilahnya bukan pekerjaan, ini tidak dibayar. Tapi cuma dipusingin doang gitu. Tapi sekarang Ica dengan keluarga Pak Faisal masih sangat baik kan? Masih sangat baik. Oke. Sangat baik. Dan tapi perjalanan sempat begitu. Sempat kayak enggak lah, maafin ya, kayaknya Bunda lebih harus memilih keluarga Bunda sendiri. Karena kalau Bunda terus di sini, Bunda akan tetap dihantam lagi dengan sesuatu yang baru. Oke. Sempat gitu. Sempat menarik diri. Tapi sekarang sih sempat merasa Pak Faisal sama Bu Dewi, Ica kok berubah ya sama kita? Enggak Pak, nggak ada yang berubah. Enggak lah, kita merasa kok. Biasa ditelepon balik, ini telepon baliknya bisa 3 hari. Oke. Gitu, terus ya gitu deh. Ya menarik sih ya, karena tidak banyak ya punya hubungan keluarga enggak, hubungan darah enggak. Hanya seorang teman ya, tapi mau sedemikian rupa mendedikasikan dirinya demi seorang anak yatim piatu, dan itu cukup mulia menurut saya ya. Sampai kemudian harus berujung pada persoalan-persoalan hukum ya kan, yang harus dihadapi, yang sebenarnya tidak ada kaitannya. Tapi karena ketidaksukaan, menurut Ica ya, ketidaksukaan seseorang ini membuat Ica kemudian terus diobok-obok gitu kan dengan persoalan-persoalan hukum. Nah, ini ngomongin persoalan hukum nih ya. Saya terus terang saya prihatin ya, karena orang yang menurut ukuran banyak masyarakat sudah cukup mulia melakukan aktivitas sosial untuk seorang anak yatim piatu bertubi-tubi harus dihantam dengan persoalan hukum yang kata Marissa Ica nih munculnya justru gara-gara kegiatan sosial itu gitu, bener ya? Betul. Gitu. Yang aku rasakan. Jangan karena bantu orang kita malah jadi masalah hukum, ya kan? Itu sudah banyak diminta oleh orang terdekatku. Kamu terlalu baik, banyak bantu orang, tapi kamu mengorbankan dirimu sendiri. Iya, walaupun kayaknya jadi kayak aku yang harus berjuang sendirian gitu. Iya. Pahlawan tanpa tanda jasa. Iya kan? Kan orang luar kan ngeliatnya begini. Akibat dari jiwa sosialmu ini kan menikmati beleng-beleng, tapi kamu ekornya banyak banget nih. Iya, itu dia. Kan gitu orang luarnya kan lihat gitu. Yang ini udah istilahnya party, kamu ekornya banyak banget nih masalah hukumnya gitu.
akibat dari itu. Tapi that's okay ya, nggak boleh disesali karena itu perbuatan baik ya kan. Tetap aku percaya, aku selalu memakai tanam tuai. Iya betul. Jadi sedikit kesalahan aku tuh takut banget. Aku takut pasti kesalahan itu suatu saat akan Allah akan aku rasakan. Jadi begitu kebaikan suatu saat nanti mungkin kebaikan itu nggak aku rasakan sekarang, mungkin nanti atau anak aku yang merasakan. Gitu kan itu yang aku pakai di kehidupan aku. Tanam tuai. Jadi begitu bohongin orang harus percaya suatu saat gue bakal dibohongin nih. Betul. Begitu berbuat baik, ya udah suatu saat aku akan menikmati ini. Kalaupun nggak sekarang, mungkin untuk anak keturunan kita gitu. Yang penting berbuat baik itu tidak ada kadaluarsa. Ya kan, berbuat baik itu juga tidak ada mengenal waktu. Maksudnya itu nunggu sempurna, nunggu kita benar-benar alim baru enggak. Berbuat baik itu suddenly saat itu juga, karena itu bicara petikan hati kan gitu. Gitu Tante. Seru ya Cak ngobrol begini. Sore-sore begini kamu udah mau sharing di podcast hukum. Thank you ya, karena semua yang kamu ceritakan ini kita berharap nih bisa memberikan insight ya kepada yang menonton ya, bisa memberikan inspirasi baik untuk yang menonton, bisa menjadi pelajaran ya kan, bisa memetik hikmah dari peristiwa-peristiwa yang Ica hadapi. Oh, next kalau saya menghadapi seperti ini saya harus bagaimana, sebelum saya mengalami seperti Ica saya harus bagaimana gitu ya. Jadi supaya lebih berhati-hati lagi dalam bersikap. Nah, demikianlah obrolan kita. Sahabat hukum, senang sekali kita hari ini bisa berbagi lagi dengan sahabat hukum. Semoga bisa memberikan hikmah baik dan jangan pernah untuk bosan belajar hukum, karena semua lini kehidupan ada aturannya.